Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Bincang Santai Solusi Rohani kembali menyapa Anda. Apa kabar pagi hari ini? Saya Walden, senang sekali bisa jumpa dengan Anda. Dan pemirsa, pagi hari ini saya tidak sendiri seperti biasanya. Program ini menghadirkan seorang narasumber yang terus memberkati kita. Keberadaannya terus menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Mamat Rajani, narasumber kita sudah ada di studio. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Keren banget sih hari ini. Ya, harus dong. Hamba Tuhan harus rapi dan berpenampilan menarik, cukup baik, menarik supaya menjadi berkat juga. Menyenangkan. Yes. Ya belum ngomong, lihat aja udah senang begitu ya. Oke, kita ada di awal bulan November. Wow, ini waktu ada yang bilang begitu cepat sekali berlalu ya. Betul, betul. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, memang semua orang merasakan begitu cepat berlalu waktu ini. Sebentar lagi kita sudah mengakhiri tahun 2016. Betul, sebentar lagi. Ya, justru itu kita harus berpacu dengan waktu yang semakin cepat dan kita harus melakukan terus sesuatu yang benar dalam hidup kita supaya kita nggak kehilangan kesempatan. Oke. Ya. Jadi berlalunya waktu itu kita lewati dengan hal-hal yang bermanfaat, Iya. hal yang positif, menjadi berkat. Iya. Oke. Iya, dan pemirsa pagi hari ini ada satu topik perbincangan. Arti hidup mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang kita seringkali begitu mudah berkata bahwa saya mengandalkan Tuhan. Apakah benar mengandalkan Tuhan itu seperti konsep kita selama ini? Saya akan kupas. Pak James, arti hidup mengandalkan Tuhan. Mengapa tertarik mengangkat topik perbincangan ini? Karena ketika saya membaca di dalam Yeremia 17, Walden, orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya pasti diberkati. Wow. Dan sebaliknya kalau orang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, firman Tuhan bilang terkutuk orang itu. Satu keadaan yang kontras ya. Nah, sebab itu kami tertarik untuk mengangkat topik ini supaya semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya, kan? Ya, supaya lebih banyak orang yang merasakan hidupnya ini lebih dipulihkan dan mengalami berkat-berkat Tuhan di masa depannya. Okay. Itu kerinduan saya. Gitu. Iya. Kok ngeri banget tadi mengandalkan Tuhan diberkati, sebaliknya mengandalkan manusia kekuatannya terkutuk. Iya. Apakah ini bisa menjadi evaluasi kalau hidup kita selama ini misalnya setengah mati, apa-apa gagal, apa-apa itu hancur, tidak mencapai target. Apakah itu bisa menjadi koreksi bagi kita? Jangan-jangan. Bisa. Itu sebagai bahan perenungan yang penting bagi kita. Ya, karena firman Tuhan itu nggak bisa diubah gitu loh. Dan tidak pernah salah. Dan nggak pernah salah gitu loh. Dan benar-benar orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Gitu. Tapi kita harus tahu apa arti mengandalkan Tuhan. Nah itu. Kan kebanyakan orang keliru dalam mengaplikasikannya. Gitu. Yeah. Jadi banyak orang itu pikirnya gini, aku sudah berdoa kok. Ya sudah, aku sudah mengandalkan ngomong Tuhan kok sama Tuhan, ini rencanaku, ini planningku. Misalkan kita memilih jodoh, gitu ya, memilih jodoh. Iya. Aku juga sebelum nikah, sebelum memutuskan dia, aku juga sudah berdoa kok sama Tuhan. Nah, tapi berdoa sama Tuhan itu berdoa sampai seperti apa? Seperti apa? Setingkat apa doanya? Gitu. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan, aku suka sama anak ini Tuhan, kehendakilah Tuhan supaya lancarkan jalannya, bukalah jalan supaya lancar semuanya dan aku bisa nikah sama dia. Bukan itu. Jadi dengan kata lain bahwa berdoa sebelum melakukan sesuatu itu belum tentu kita mengandalkan Tuhan. Karena lihat dulu materi doanya seperti apa dan sikap hati waktu berdoa seperti apa. Sepertinya begitu Pak ya. Iya. Dan coba kalau kita lapor aja sama Tuhan, ya bukan itu mengandalkan Tuhan. Ya kan. Ya mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu memang yang pertama ya, yang dia harus yang terutama dalam hidup kita. Jadi ada sesuatu ya kita ngomong sama Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar ngomong, apakah itu bisa diartikan mengandalkan Tuhan? Oke, ini ada rahasia besar sepertinya yang akan diungkap pagi hari dan itu akan mengubah total kehidupan kita.
memasuki tahun baru 2017 menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup diberkati. Ya. Oke. Dan itu bukan hanya di area pekerjaan saja, tapi dalam seluruh area kehidupan kita. Seluruh, karena Yeremia 17 tidak ditulis diberkati cuma dalam hal apa, tapi diberkatilah, artinya seluruh aspek hidupnya diberkati oleh Tuhan. Oke. Dan banyak berdoa, bahkan mungkin pendoa syafaat, tapi hidup saya kok tidak ada perubahan. Nah ini, itu pertanyaan. Pendoa syafaat itu kan jabatannya sebagai pendoa syafaat. Tapi sikap hatinya bagaimana? Sikap hati belum tentu. Iya kan? Tuhan tidak melihat jabatan kita, Tuhan tidak melihat apa yang di luar, tapi Tuhan selalu melihat yang di dalam. Betulkah? Betul. Walden? Manusia terbatas kepada apa yang kelihatan di depan mata, tapi Tuhan lihat yang di dalam. Pak James, kalau kita melihat fluktuasi atau ya keadaan ekonomi Indonesia, bukan cuma Indonesia, global ya, dunia, memang tantangannya itu makin berat ya, persaingan. Ada statement bahwa jangankan yang haram, yang halal pun ini sekarang sulit untuk kita cari duit. Ini kayaknya topik yang bagus ya, waktunya ngandalkan Tuhan ya, betul ya? Tapi firman Tuhan janjinya ya dan amin. Amin. Ya, kalau dia bilang diberkatilah engkau yang mengandalkan aku, kata Tuhan, dia tidak lihat situasi. Firman Tuhan tidak tergantung situasi, prediksi, krisis, pakar. Ya, tidak tergantung dengan krisis apa di dunia. Di dunia boleh semua mengalami goncangan krisis apapun, tapi firman Tuhan tetap teguh. Amin. Dan orang yang mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Dia tetap teguh. Amin. Itu janji firman Tuhan. Sebab itu kita harus kupas hari ini supaya itu menjadi berkat bagi semua pemirsa. Iya, sekali lagi sebelum masuk ke poinnya, saya menyoroti kehidupan hamba Tuhan. Sebuah pelayanan, penggembalaan itu kan bukan satu yang gampang sebenarnya. Menurut Pak James, apakah semua hamba Tuhan itu pasti hidup mengandalkan Tuhan? Kalau lihat buah pelayanannya. Belum tentu. Bisa begitu? Karena saya hamba Tuhan. Karena saya hamba Tuhan. Dan saya tidak bicara hari ini, hidup saya selalu mengandalkan. Saya ngomong belum tentu karena saya pada satu hari, kalau saya tidak berhati-hati, saya juga kurang bisa mengandalkan Tuhan. Oke. Ditahan dulu ya penjelasannya. Kita break, di segmen berikut saya akan lanjutkan. Seru banget, dan saya percaya ada satu terobosan yang akan terjadi setelah ini dalam hidup kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti diberkati. Kami kembali sesaat lagi. Arti hidup mengandalkan Tuhan adalah topik perbincangan pagi hari ini, dan saya percaya akan membawa terobosan luar biasa. Memasuki 2017 kita menjadi orang yang diberkati dan terus menjadi berkat. Pak James, ternyata tidak semua hamba Tuhan loh ya yang mengandalkan Tuhan. Kalau hamba Tuhan saja tidak semua mengandalkan Tuhan, apalagi jemaat ya. Saya tadi bilang belum tentu hamba Tuhan mengandalkan Tuhan, karena saya punya pengalaman pribadi sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Boleh sharing? Saya tidak ngomong orang lain loh, Pak Walden. Mau share pengalaman pribadinya? Ya, sharing sedikit boleh lah. Artinya gini, dalam praktek hidup saya, kalau saya nggak berhati-hati, karena saya sudah setiap hari ya sudah berkutat dengan pelayanan, berkutat dengan khotbah, berkutat dengan ayat firman, dengan sudah kegiatan ibadah. Ya, sudah seperti itu terus. Makanannya itu tiap hari. Ya, makanannya itu sudah setiap hari kan. Jadi saya kadang kalau nggak berhati-hati, saya merasa ya sudah pasti mengandalkan profesional. Tuhan. Padahal kalau saya sedikit berhenti dan merenung, ada saat-saat saya kurang mengandalkan Tuhan. Ya. Ada saat-saat saya kurang mengandalkan Tuhan, dan ada saat-saat saya mulai pakai kekuatan saya sendiri. Ya.
Nah, itu saya alami pribadi. Oke. Justru ketika saya merenung dan saya menyelidiki diri di hadapan Tuhan, justru Tuhan menunjukkan hal-hal seperti itu, saya sadar. Ada pembukaan rahasia kebenaran firman Tuhan yang lebih dan menjawab kebutuhan Ya. jemaat. Jadi saya tadi bilang, tidak semua hamba Tuhan pasti mengandalkan Tuhan. Dan tidak semua orang yang berdoa mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang hidup mengandalkan Tuhan itu sebenarnya seperti apa sih, Pak? Ada satu kejadian di kitab Injil Lukas 12. Itu ada satu kejadian gini. Seorang yang kaya, ya, dia kaya. Lukas pasal 12 tadi ya? Ya, Lukas 12. Saya mau baca ayat yang ke-16. Ya. Pemirsa, saya akan baca dulu Injil Lukas 12 ayat 16. Di sana dikatakan begini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18 lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Perhatikan. Ya. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Oke. Ini kejadian yang perumpamaan ini yang disampaikan Tuhan Yesus berkata tentang begini loh, Walden. Ya, kebanyakan kita ini pada satu titik terjebak. Karena mungkin kita ini merasa kita ini punya pengalaman. Bisa, mampu. Kita punya kepandaian di satu bidang misalnya. Ya. Saya sudah pengalaman 30 tahun mungkin di bidang ini. Ya, istilahnya tuh malang melintang lah gitu. Merem pun bisa jalan gitu ya toh. Nggak usah mikir, jadi gitu ya. Ya, dan memang kenyataannya saya berhasil. Saya bukan dalam 30 tahun itu masih merangkak, enggak. Dan setelah 30 tahun saya bisa menikmati hasilnya dan saya melihat, wow, luar biasa seperti orang ini. Hasil buminya luar biasa. Tuan tanah ini ya? Nggak punya tempat. Nggak punya tempat untuk menyimpan hasil sudah bumi. Penuh semuanya ini lumbung. Sudah penuh. Lalu dia bilang ini, wow, aku akan ini, aku akan itu, aku akan. Kenapa Tuhan bilang dia orang bodoh? Nah itu, padahal untuk mencapai sukses itu kan pasti dia bukan orang bodoh. Ini bukan orang bodoh. Orang bodoh nggak bisa sukses seperti itu. Betul. Orang bodoh ya sudah, kamu tahu sendiri. Dia orang pandai. Tetapi Tuhan bilang, kamu bodoh. Kamu bodoh, kenapa? Karena bagi Tuhan, orang yang bodoh itu, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, artinya gini, dia tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Orang ini boleh merencanakan, dan kita pun boleh merencanakan. Bukan berarti kita mengandalkan Tuhan, lalu kita enggak punya rencana apa-apa, kita pasif, kita enggak bisa. Kita harus aktif, proaktif. Kita harus punya rencana-rencana ke depan, kita punya visi, punya mimpi, dan sebagainya. Ya toh? Tapi bawalah itu kepada Tuhan, gitu loh. Ini enggak. Dia berkata ini dan ini, aku mau itu, dan sebagainya. Wow. Ya, Tuhan merasa, kamu sok pinter, padahal kamu ini bodoh. Artinya begini loh, Walden. Siapa sih yang tahu hari depan kita? Betul. Semua masih misteri. Kalau kita mau bisnis, kita mau menikah, kita mau membangun sebuah keluarga. Atau mau kuliah, atau mau apa saja kita kan punya satu pemikiran itu kejauh. Ya. Ada keluarga tuh kita punya pikiran, kita bangun keluarga, oh keluarga tuh aku enggak mau cuma setahun 2 tahun sampai selamanya sampai maut memisahkan kan gitu. Aku mau bisnis ini, aku mau berhasil, dan ini untuk jangka waktu panjang. Nggak ada orang yang mau menikah aku cuma mau 5 tahun, bisnisnya aku cuma mau 2 tahun, nggak ada. Semua orang mau jangka panjang. Dan semua orang mau sukses di masa depan. Tapi siapakah yang tahu masa depan kita? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Semua itu di tangan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan adalah melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Kamu boleh merencanakan dan harus merencanakan. Tapi bawa rencanamu ini kepada Tuhan. Dan kalau kita membawa kepada Tuhan melalui doa kita,
Jangan merasa kalau kita sudah berdoa sekali 2 kali, udah langsung dilakukan. Dan materi doanya juga kadang-kadang kita kan cuma laporan tadi seperti Nah, Bapak katakan di awal. Iya, Mestinya gimana? Jangan puas kalau kita cuma laporan, Tuhan aku mau ini, aku mau beli tanah ini, aku mau beli bangun rumah ini, aku mau bangun gudang, Pabrik. Tuhan, aku mau bisnis ini, aku mau investasi berapa berapa triliun. Bukan cuma laporan, tapi mungkin bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Begitu Nah. ya? Begitu ya? Iya. Oke. Apakah rencanaku ini menjadi rencanamu juga, Tuhan? Oke, baik. Dan bagaimana konfirmasi dari Tuhan? Itu kan penting, Pak, ya, supaya kita tahu bahwa ini kehendak Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Di segmen berikut ya, dijelaskan, Pak, ya. Thank you. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani masuk di segmen ketiga dan makin memberkati kita semuanya. Kami kembali sesaat lagi. Pertama kali itu tahun berapa sih di sini dan alasannya kenapa bikin situ Owadoli? Katanya orang Surabaya males baca, itu juga tidak, karena pengunjung di C2O juga rata-rata setiap hari juga pengunjungnya minimal 10 orang. Enak banget. Iya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani masih bersama saya Walden dan ada Bapak Pendeta James Ong. Pagi ini topik kita adalah arti hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Kita semua ingin diberkati dan terus menjadi berkat, kan, Pak James? Mengandalkan Tuhan ternyata libatkan Tuhan ya sejak awal. Dan bukan hanya laporan dalam doa, tetapi saat merencanakan sesuatu. Iya. Jadi bukan cuma laporan, tetapi bertanya kepada Tuhan. Begitu ya, Pak, ya? Dan kalau kamu bertanya, tentu menunggu jawaban, kan? Nah, itu gimana? Tuhan bisa jawab. Caranya? Tuhan bukan Tuhan yang mati. Dia tidak bisa jawab kita. Oke. Cuman mungkin banyak orang Kristen yang Bingung merasa ya? gini, bingung caranya dapat jawaban Tuhan itu gimana? Tuhan Oke. punya banyak cara. Ya. Kalau hubungan kita sudah dekat sama Tuhan, Tuhan berikan signal-signal jawaban atau enggak boleh atau enggak boleh itu melalui hati nurani kita. Kalau mungkin hatimu masih kurang sejahtera, damai sejahtera, masih gelisah, Ya, kamu harus tidak tahu yakin. kamu harus tahu bahwa ini sesuatu yang kita harus pikirkan ulang. Ya, kalau mungkin kita belum sampai titik hubungan kita sama Tuhan begitu oke, kita masih kurang, Tuhan bisa pakai siapapun. Oke. Tuhan bisa pakai ketika kita membaca sebuah ayat firman Yang jelas Tuhan. ada peneguhan. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai siapa saja Oke. untuk menasehati kita, untuk memberi konfirmasi sama kita. Cuman masalahnya gini loh, kadang-kadang kita sok pinter di hadapan Tuhan. Nah, itu. Ketika konfirmasi dari Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Betul. Ya, Tuhan. Agak sedikit bertolak belakang dengan apa yang kita rencanakan. Kebanyakan kita ngotot. Ngotot. Dan kita pilih jalan kita. Begitu, Nah, kan? anggap ini sudah terbaik. Sudah terbaik. Ya. Sudah oke pasti. Kayak kamu mau berbisnis apa? Modal sudah ada. Ya, semua sudah ada. Ya. Kongsi juga dengan siapa sudah ada. Dan semua perhitungan pasti ini Hitam di atas putih untung. keuntungannya ini pasti luar biasa. Mau apa lagi enggak? Tapi kadang Tuhan stop, berhenti, jangan diteruskan. Iya toh. Oke. Kita kadang-kadang Dan itu bisa melalui istri mungkin kalau untuk suami? bisa dong. Melalui suami kalau itu bisnis. Melalui siapa saja, melalui gembalamu, Ya. melalui pasangan hidup kita, Melalui khotbah dari mimbar. Nah, melalui apa Mungkin lagi? melalui banyak. siaran kita di Bincang Santai, kan? Nah. Kepada pemirsa. Ya itu. Dan biasanya respon kita kadang-kadang kalau nggak cocok dengan rencana kita kan agak gimana gitu ya. Ya, kadang-kadang gitu kita mau tetap dilakukan. Dan kalau itu tetap kita lakukan gimana, Pak? Akhirnya Gagal pasti ya. ya Tuhan nggak bisa apa namanya, maksudnya Tuhan nggak ngeblok bisa gitu ya. mencegah. Ya, Tuhan tidak melakukan diri kita seperti robot. Betul. Dikasih hak kebebasan, hak bebas sama Tuhan. Tuhan kasih signal, tapi kita tetap nerobos. Oke, terserah. Resiko.
tanggung Risiko ditanggung penumpang. Dan ketika kita ngalami kegagalan di masa yang akan datang, kita marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan mau izinkan aku? Loh, Padahal Tuhan tidak izinkan bodoh sebenarnya. nggak orang seperti itu? Lah ya salah sendiri kan Nah, sebenarnya. makanya. Oke. Jadi banyak orang Kristen terjebak di situ, Walden. Apalagi nih kalau masalah teman hidup ya, suami istri kan itu kontraknya seumur hidup ya, nggak bisa retur kan. Nggak bisa tukar tambah kan? Kalau dari awal kita udah nggak melibatkan Tuhan, bahaya gitu ya. Anak-anak muda dengarkan ini poinnya bagus sekali. Pak, ada hal yang kedua tadi ya, yang orang yang mengandalkan Tuhan, kalau pertama kan sejak awal perencanaan sudah melibatkan Tuhan, bertanya dan konfirmasinya itu bisa melalui damai dan lain sebagainya. Tadi kita udah bicarakan. Ada yang berikutnya? Ada yang berikutnya, yang kedua gini, Walden. Ada seorang yang merasa dirinya itu sudah cukup berhikmat lah. Seperti perumpamaan tadi ya. Nah, cukup untuk menyelesaikan masalah demi masalah ini. Aku sudah pengalaman ini, gitu loh, ngerti. Dan akhirnya dalam beberapa hal, dalam banyak hal, kita nggak lagi Tuhan tolong. Aku lagi menyelesaikan masalah ini Tuhan. Tuhan, aku lagi menyelesaikan. Kita nganggap masalah kecil, ngapain ke Tuhan itu segala macam, gitu kan. Iya. Nah, akhirnya Hal-hal sepele ya, kadang-kadang kita pikir nggak usah lah. nggak usah lah. Masuk kita nih kurang Dikit-dikit, pandai sih, kurang pinter iya. sih. Nah, kadang-kadang kita merasa kita sudah terlalu pengalaman, dan dalam satu masalah-masalah yang lain banyak kita bisa lah gini aja. Ternyata kita tidak minta tolong Tuhan, kita tidak menyertakan Tuhan dalam hal itu. Akhirnya di hal yang sepele pun kita bisa gagal, kita bisa kalah, Ya, gitu loh. Kita bisa jadi korban akhirnya. betul. Gitu. Kolaps. Nah, Seperti itu. ya, jadi mengandalkan Tuhan itu dua arti yang tadi kita sudah Dari bicarakan awal, tadi. libatkan Tuhan. Yang kedua, ini kita ditaklukkan di bawah. Dan memang harus dipakai ya Pak ya. Rencana, Dipakai. hikmat kita, ilmu-ilmu kita dipakai, tapi tetap. Otak sehat, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Betul. Harus dipakai. Harus dipakai. Cuman jangan sampai kita merasa hikmat kita ini lebih tinggi dari hikmatnya Tuhan. Tetap sepandai apapun manusia, hikmat Tuhan tetap ada di atasnya. Oke. Kita mesti sadari gitu. Bagi pemirsa, mungkin hari ini Anda sebagai seorang yang berhasil dalam finansial, berhasil dalam keluarga, oke, semuanya berjalan luar biasa. Tetapi ketahuilah, hikmat Tuhan tetap ada di atas kita. Dan kita tetap harus tunduk kepada hikmat Tuhan. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Mau gelar S1, S2, S3, S4, S5. Sekarang kan sampai S7 ya. Oh, itu gadget ya. Tetap hidup mengandalkan Tuhan. Oke, luar biasa. Saya masih menyisakan satu segmen pemirsa. Dan jangan kemana-mana. Saya rindu kita mengalami pemahaman yang total sehingga kemudian ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Kita bukan orang yang hidup dalam kutuk, tapi hidup dalam berkat Tuhan, diberkati dan terus menjadi berkat. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. RTC, kepanjangan RTC itu apa sih sebenarnya? RTC itu remaja tanpa cinta, Mas. Remaja tanpa cinta. Sebenarnya apa itu Pak berarti kalau saya melihat? Kalau dari sudut pandang saya, Iya, itu dari sudut pandang kamu. kebebasan, ya. Kebebasan ya. Inginkan adanya kebebasan dalam terserah itu umpang dari gimana gitu. The Band, para musisi. Iya, arti hidup mengandalkan Tuhan adalah topik bincang santai solusi rohani edisi pagi hari ini. Saya Walden ada di segmen terakhir untuk program ini. Dan ternyata orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti diberkati Pak ya. Dan kalau bicara diberkati ini paket komplit ya. Bukan hanya secara materi saja, betul ya? Betul, semua aspek diberkati. Semua aspek, keluarga bahagia, tubuh sehat, dan hidup menyenangkan Tuhan, begitu ya? Itu untuk orang yang mengandalkan Tuhan. Kira-kira Walden punya enggak sebuah kejadian di mana kamu pada satu hari kurang mengandalkan Tuhan dan akibatnya seperti firman Tuhan berkata, bukan berkat yang kamu alami, Ya.
Kira-kira pernah nggak? Banyak sih, ada beberapa. Ya. Ceritain dong satu. Oke, pernah satu kali waktu itu kan mau beli mobil. Lalu kemudian setelah cari-cari, ini mobil second sih sebenarnya karena memang dananya adanya segitu. Taulah kebutuhan kan. Sementara saya kan nggak bisa naik sepeda motor ya, jadi mesti ganti mobil waktu itu. Istri saya bilang jangan, walaupun saya sudah ngebet itu, istri saya bilang jangan. Kenapa kok jangan? Dia tidak sejahtera aja begitu. Oh. Setelah dia lihat mobilnya dia bilang, oke jangan gitu. Tapi saya merasa ini sudah capek nyari dan ini ketemu ini yang paling bagus gitu. Akhirnya udah, pada akhirnya saya bilang saya tetap ambil dan istri saya bilang, oke, kamu yang ngambil keputusan silakan saja. Tapi saya jujur dia bilang tidak sejahtera. Dan saya ambil itu mobil dan mobil itu ternyata mogokan. Dan aduh, Kasian saya bersusah payah menghandle itu kendaraan ya, dan saya banyak sekali menyesal. Nah, Gimana? Apakah ini termasuk iya dong. dalam topik kita ya? Sebetulnya Suara istri itu kadang-kadang harus didengar ya. Bukan kadang-kadang juga istri sering. ada perasaan seperti itu. Sensitif, Sebetulnya ya. kamu harus berhenti sebentar, jangan terlalu cepat melangkah. Ya, kamu bawa kepada Tuhan. Kenapa kami berdua tidak sepakat? Karena kami suami istri harusnya sepakat Satu untuk suara, sesuatu. Tuhan berikan petunjuk untuk kami. Pasti Tuhan akan tunjukkan. Ya. Tetapi ya itu, kamu merasa wah ini istri ngerti apa? Gitu. Kan lebih ngerti mesin, suami lebih ngerti mesin. Betul. Saya sudah lihat kan, suka. Ya. Gitu. Itulah Salah satu contoh ya. salah satu contoh itu. Jadi orang yang ada di sebelah kita atau pendoa atau gembala sidang atau siapa saja itu bisa memberi sinyal bahwa Tuhan berkata tidak begitu ya. Itu kan dalam hidup saya itu contoh kecil tadi ya. Betul. Seperti itu. Betul. Oke. Ya, pemirsa, sebetulnya perbincangan kita pagi hari ini, perbincangan kami hari ini bukan sesuatu yang terlalu berat untuk kita lakukan. Dan andalkan Tuhan sebetulnya itu sesuatu yang simple dalam hidup kita. Ketika kita mau merencanakan sesuatu, bawa itu kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan kita harus menunggu jawaban Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mau belajar mengandalkan Tuhan, saya tadi katakan sebetulnya ini sesuatu yang simple. Artinya ketika kita mau mengandalkan Tuhan untuk menyelesaikan banyak hal dalam hidup kita, jangan lupa kekuatan kita nggak seberapa. Pemirsa, kekuatan kita bukan kekuatan yang besar, tapi kita tahu bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang supranatural. Dan ketika kita merasa kekuatan kita gede, ini sesuatu yang sombong. Bahkan itu firman Tuhan bilang, ini kamu sudah mengandalkan kekuatan manusia, maka itu terkutuk, kata Tuhan. Nah, sebab itu jangan pernah merasa kekuatan kita ini sudah gede, kekuatan kita ini kekuatan yang justru melebihi kekuatan Tuhan. Mungkin kita bicara di dalam mulut, Tuhan kekuatanku tidak ada apa-apanya, tetapi dalam praktek hidup, seringkali kita merasa kekuatan kita lebih gede dari kekuatan Tuhan. Kira-kira seperti itu kekasih Tuhan. Nah, hari ini kita belajar rubahlah gaya hidup yang seperti itu. Dan firman Tuhan akan kau alami, maka engkau akan jadi orang yang diberkati. Engkau jadi orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Walden, mari kita berdoa. Oke. Kita masih punya sedikit waktu, Pak James. Oh ya. Mengandalkan Tuhan itu apakah juga dengan realitasnya itu kita setia beribadah, menjaga komitmen kita di dalam pelayanan, menjaga hidup kita tetap di jalan Tuhan dan seterusnya. Ada hubungannya ke sana? Itu sangat erat hubungannya, Walden. Tadi saya bilang begini, bagaimana orang yang punya perencanaan, kita bisa menyerahkan itu kepada Tuhan dalam doa, dan kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa taat. Kalau setiap hari kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak setia beribadah ke gereja, kita melayani seenaknya, apakah itu bisa terjadi? Nah, jadi sebetulnya itu berkaitan sekali, ya. Bahkan gini loh, kita sendiri yang setiap minggu ke gereja melayani dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang kita bisa nggak taat. Betul. Apalagi orang yang seenaknya. Ke gereja belum tentu, dia mengutamakan yang lain lebih dulu. Ya, pelayanan bisa tidak bertanggung jawab. Dia mau jatuh bangun dalam dosa,
apakah dia bisa taat? Dan ketika dia punya perencanaan, Tuhan bilang, stop, jangan dilakukan. Wah, dia tidak bisa melakukan itu. Dia tetap lakukan. Taat kepada Tuhan itu sesuatu yang bukan sesuatu yang gampang bagi orang seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan aja, kadang-kadang kita juga pasti 1 kali 2 kali masih melanggar. Ya, Jadi kan? mengandalkan Tuhan itu kita adalah orang yang setia, beribadah dan seterusnya. Ya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama pemirsa. Saya berdoa pagi hari ini program ini mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup Anda semuanya. Mari kita berdoa. Silakan Pak James. Pemirsa, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk perbincangan pagi hari ini. Kami tahu Tuhan merencanakan yang baik untuk setiap kami. Engkau merencanakan yang luar biasa untuk setiap anak-anak-Mu. Dan kami berdoa untuk pemirsa yang sudah mendengar program ini pagi ini, Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh berhenti dari mengandalkan kekuatan kami. Sungguh-sungguh berhenti dari mengandalkan kekayaan kami, mengandalkan orang kuat, mengandalkan orang-orang yang selama ini seolah-olah punya posisi yang tinggi dan semuanya, Tuhan. Dan kami hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kami. Kami bawa kepada Tuhan dan kami sungguh taat akan apapun jawaban Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam segala perkara kami tetap percaya kekuatan kami tidak seberapa. Hanya kekuatan-Mu yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih Engkau memberkati setiap pemirsa pagi ini, Tuhan. Di dalam segala kesusahan mereka, di dalam segala masalah hidup mereka, sakit penyakit hidup mereka, dalam keluarga mereka mungkin yang penuh dengan segala kepahitan hidup, di dalam bisnis mereka mungkin ada pemirsa yang lagi menghadapi hutang-hutang yang belum terbayar, Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan dan Allah bagi kami semuanya. Dan kami percaya, Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kami, menolong setiap pemirsa, sehingga kami melihat bahwa kuasa-Mu itu jauh lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini, Tuhan. Haleluya, diberkatilah setiap pemirsa pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. Pemirsa, Pak James ulang tahun. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat mewakili pemirsa semuanya sudah jadi berkat. Teruslah jadi berkat. Memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you too. Iya. Iya, tiup lilinnya Pak. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2 dan make a wish dulu. Doakan program ini untuk terus berkembang. Ya, saya ingin pemirsa bisa diberkati melalui program kami. Dan Tuhan selalu memberkati kalian semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Pak James. Dan saya percaya program ini terus memberkati kita. Doakan kami untuk terus jadi berkat. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.